Hari ini adalah bulan Mei 2023. Ketika kita berbicara bulan Mei, orang teringat pada sebuah gerakan yang namanya Gerakan Reformasi di tahun 1998. Dan sekarang sudah 25 tahun reformasi itu berlangsung di Republik ini. Saya akan mengajak ngobrol dengan tokoh-tokoh kunci yang pada tahun 1908 berada di lingkaran Wakil Presiden B.J. Habibie pada waktu itu dan sekarang sudah menjadi anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Masih ingat peristiwa-peristiwa ketika Mei 1998? Yang sangat teringat dari Jenderal TB ketika Mei 98 apa sebetulnya? Ada sebuah proses tuntutan masyarakat, kemudian demo dan sebagainya, sampai kemudian lengsernya Pak Harto, dan kemudian pimpinan nasional beralih dari Pak Harto ke Pak Habibie, dan kemudian dan seterusnya, sampai Pak Habibie kemudian kalah dalam voting pertanggungjawaban di MPR, dan kemudian beliau tidak maju lagi sebagai calon presiden, kemudian beralihlah presiden kita itu kepada Gus Dur. Menarik menurut hemat saya untuk kita diskusikan. Dulu ketika Mei 98, Jenderal TB berada sebagai ajudan dari Wakil Presiden B.J. Habibie. Iya, saya waktu itu menjadi ajudan Pak Tri Sutrisno. Ajudan Pak Tri? Iya. Pak Harto itu masih presiden. Ya, kemudian Pak Tri Sutrisno kemudian diganti oleh Pak Habibie tahun 98. Kalau tidak salah sekitar bulan Maret. Ya. Kemudian saya diminta kembali menjadi ajudan wakil presiden dan sudah Pak Habibie. Nah, kemudian pada bulan Mei itu hanya waktu yang singkat, ya. Kemudian Pak Harto lengser, ya. Kemudian Pak Habibie meneruskan dan saya diminta juga untuk menjadi ajudan presiden Pak Habibie waktu itu. Begitu. Jadi banyak orang yang kemudian juga bertanya, itu gimana sih proses dibalik peralihan kekuasaan dari Pak Harto ke Pak Habibie pada waktu itu? Ya, menarik. Karena begini, waktu itu kalau tidak salah, ya, pergantian ya dari Pak Harto ke Pak Habibie itu pada tanggal 21 Mei. Ya, begitu. Kemudian malamnya itu jadi tanggal 20 malam saya mendapatkan tugas sedang piket, ya. Kemudian bersama Pak Habibie, saya mengantar Pak Habibie sebagai ajudan menghadap Pak Harto. Setelah itu pembicaraan mungkin di dalam, ya, di Cendana. Pulang kira-kira sekitar 45 menit, Pak Habibie menunjukkan sikap yang diam, ya, dan menyampaikan pada saya kemungkinan Pak Harto besok akan lengser. Ya. Lalu saya sampaikan, kalau begitu mungkin Bapak Wapres yang naik. Beliau diam saja. Ya. Kemudian turun, ya. Setelah itu selesai. Kira-kira jam 9 saya dapat telepon dari Cendana, dari ajudan yang mengatakan pada saya bahwa besok Pak Harto lengser dan Pak Habibie akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya sampaikan sebaiknya jangan kita yang membicarakannya. Lebih baik diminta Pak Harto langsung. Begitu. Kemudian Pak Harto tidak berkenan dan akhirnya kita minta Sekretaris Negara waktu itu adalah Pak Sadilah Mursyid untuk menyampaikannya. Dan kemudian kami hubungkan bukan pidato, tapi telepon, ya, telepon dari Pak Sadilah Mursyid dari Cendana, kemudian kami sambungkan dengan Pak Habibie dan kemudian diterima. Kemudian Pak Habibie selesai menerima telepon itu keluar dan menyampaikan besok saya pelantikan presiden, alhamdulillah, dan tolong persiapkan semuanya. Begitu. Itu waktu pelantikan presiden itu Pak TB Hasanuddin membawa semacam sumpah presiden, ya? Saya yang waktu itu pagi, ya, membawa map
sumpah presiden yang nanti akan dibacakan oleh beliau dan beliau nanti disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung di Istana Negara.